Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi dengan celengan film. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film Jepang berjudul My Blood and Bones in a Flowing Galaxy. Film ini baru saja rilis pada tahun 2021 lalu. Kiyosumi adalah siswa kelas 3 SMA. Dia memiliki rasa keadilan yang kuat. Suatu hari, dia melihat siswa kelas 1 Hari Kuramoto diganggu. Dia membantunya. Sejak saat itu, Kiyosumi Hamada mencoba menyelamatkan Hari Kuramoto dari pengganggu. Saat melakukan itu, mereka tumbuh lebih dekat. Dan ternyata ada misteri besar di balik Hari Kuramoto. Biar kalian gak semakin penasaran dengan misteri dan alur ceritanya, langsung saja kita masuk ke videonya. Film diawali oleh seorang remaja yang sedang berada di kamar. Remaja itu berimajinasi mengenai pahlawan super berjubah. Dia begitu terobsesi untuk menjadi pahlawan karena ayahnya adalah seorang pahlawan. Shinto Hiro Kenzo. Sewaktu remaja itu dalam kandungan, sang ayah yang terjebak banjir besar berenang dengan berani demi menyelamatkan banyak orang termasuk anak kecil. Tetapi akhirnya ayah remaja justru meninggal dunia terbawa arus dengan tubuh penuh luka. Remaja itu begitu bangga terhadap sang ayah dan ingin jadi seperti itu juga. Kiyosumi bangun kesiangan sehingga terpaksa berada di barisan kelas 1 karena terlambat. Padahal dia adalah anak kelas 3. Saat itulah ia melihat seorang siswi yang dibully seluruh kelas 1 sehingga mencoba menghentikannya. Saat Kiyosumi mencoba bicara pada siswi tersebut, siswi itu malah mengamuk. Setelahnya, Kiyosumi tahu dari temannya bahwa siswi itu bernama Hari, dan siapapun yang bicara dengan Hari akan dianggap gila. Merasa kasihan mendengar cerita itu, akhirnya Kiyosumi datang sendiri ke kelas Hari dan mendapati perlakuan buruk yang diterima Hari. Kiyosumi pun membantu membereskan meja Hari, meski siswa kelas 1 mencemoohnya. Kiyosumi juga beberapa kali mengambil sepatu Hari yang dibuang oleh teman-temannya dari loker. Kiyosumi mendapat julukan Kang Luang dari anak kelas 1 karena dianggap banyak waktu luang membantu Hari. Kiyosumi teringat ke masa kelas 1-nya di mana ia tidak punya teman, tapi akhirnya bisa banyak teman karena dibantu Gaego sahabatnya. Mendengar cerita dari temannya mengenai toilet sekolah yang dikuasai anak kelas 1, Kiyosumi pun penasaran dan mencari tahu. Ternyata Kiyosumi mendapati Hari sedang dikurung di toilet dalam keadaan basah kuyup. Hari bersikeras tidak mau keluar sebelum bajunya kering karena takut akan membuat ayahnya cemas. Akhirnya setelah Kiyosumi berusaha membujuk, Hari pun mempercayai Kiyosumi. Akhirnya Kiyosumi berhasil mengeluarkan Hari dari toilet dan memakaikan jaketnya untuk Hari. Kiyosumi pun bergegas mengajak Hari ke penatu yang ia kenal untuk mengeringkan baju sebelum ayah Hari pulang. Saat menunggu 1 jam mengeringkan baju, Kiyosumi mengajak Hari ke rumahnya. Saat mengobrol dan makan bersama, Kiyosumi merasa bahwa Hari sebenarnya adalah gadis yang menyenangkan. Kiyosumi pun menasihati Hari yang polos mengenai bagaimana harus bersikap. Kiyosumi mengatakan bahwa Hari sebenarnya imut. Hal itu membuat Hari tersipu. Hari mengatakan bahwa Kiyosumi sangat baik dan tampak seperti pahlawan di matanya. Hari pun ingin bisa sekuat dan setangguh Kiyosumi. Saat Kiyosumi mengantar pulang, dalam perjalanan Hari menceritakan mengenai dirinya, mengenai ibunya yang pergi dan mempunyai keluarga baru. Sejak saat itu, ayah Hari selalu menggunakan UFO untuk menyalahkan sesuatu. Sehingga Hari pun menjadi seperti ini ketika menghadapi perudung. Dia hanya terus menyalahkan UFO. Mendengar itu, Kiyosumi pun memberikan nasihat panjang mengenai bagaimana cara menjadi tangguh. Hari mendengarkan dan mempercayai setiap ucapan Kiyosumi sehingga bertekad untuk berubah. Di akhir pertemuan itu, Kiyosumi berpura-pura jadi pahlawan super sehingga membuat Hari tertawa lepas.
Saat itu Kiyosumi merasa ingin selalu bisa melihat tawariang Hari. Nenek penatu datang membawa kacang untuk Hari. Saat itulah ibu Kiyosumi mengetahui kejadian mengenai Hari dan merasa bangga kepada Kiyosumi. Kiyosumi pun menunggu Hari untuk memberikan kacang tersebut. Hari datang dengan rambut yang tidak menutupi wajahnya lagi karena tekadnya. Hari juga senang mendapat pemberian kacang. Akhirnya Kiyosumi dan Hari pun berangkat sekolah bersama. Lalu di tengah perjalanan, seorang siswi kelas 1 bernama Okazuki tiba-tiba memberikan Hari sesuatu yang tertinggal di toilet. Siswa itu mengatakan bahwa dia dan beberapa teman yang lain datang untuk membantu. Tapi Hari sudah tidak ada. Saat itu Kiyosumi menyadari bahwa Okazuki kelas 1 adalah adik dari Okazuki temannya. Saat itu Okazuki menyadari aura beda pada diri Hari dan berkata sampai jumpa. Hari merasa senang bahwa ternyata ada orang baik di sekitarnya. Kiyosumi lantas berlari ketika melihat dari jauh bahwa Hari sedang dibully. Tapi ternyata Okazuki kelas 1 membantu Hari. Hari juga melawan para perudung ketika mereka menindas Okazuki. Akhirnya Kiyosumi sampai di kelas Hari untuk menolong mereka berdua dan diketahui oleh seorang guru. Saat sedang bersama Hari, Kiyosumi merasa ingin terus berduaan dengan Hari karena gadis itu menyenangkan. Kini setiap hari Kiyosumi selalu berangkat bersama Hari. Hari itu, saat Hari menerima lollipop pemberian Okazuki, Kiyosumi menyadari ada lebam di pergelangan tangan Hari. Kiyosumi tidak bertanya pada Hari, namun mencoba mencari tahu sendirian mengenai penyebab lebam tersebut. Kiyosumi mengajak Hari ke rumahnya sepulang sekolah untuk memberi soal ujian dan bertemu dengan ibu Kiyosumi yang pulang bekerja di RSUD. Hari tampak bahagia dengan perlakuan Kiyosumi dan ibu Kiyosumi kepada dirinya. Ibu Kiyosumi bahkan mengantar Hari pulang karena cemas Hari akan dimarahi jika terlambat. Saat perjalanan mereka bertemu dengan ayah Hari. Ayah Hari berterima kasih kepada Kiyosumi dan sang ibu. Namun, ibu Kiyosumi justru membahas mengenai nenek Hari. Ayah Hari pun menyampaikan bahwa nenek dirawat di RSUD, lalu pergi dengan wajah misterius. Semenjak kejadian itu, Hari tidak berangkat sekolah sehingga Kiyosumi terus menunggu sendirian. Saat Hari masuk sekolah pun, Hari enggan bicara dengan Kiyosumi dan kembali menutup wajahnya dengan rambut seperti dulu. Hari juga mengembalikan kue kacang pemberian nenek penatu ke loker Kiyosumi. Hari tampak mengamuk ketika dikejar oleh Kiyosumi dan Okazuki. Okazuki merasa bersalah karena masih belum bisa memahami Hari. Kiyosumi yang cemas pun membulatkan tekad untuk datang ke rumah Hari. Namun ia tidak mendapati Hari meski terus berteriak. Hari! Kiyosumi pun menyadari bahwa pekarangan rumah Hari begitu tidak terawat bagai ditinggalkan. Saat itu Kiyosumi bertekad untuk menjatuhkan UFO yang membelenggu Hari selama ini. Malam itu Kiyosumi menyadari kehadiran Hari di depan rumahnya. Kiyosumi terkejut melihat wajah Hari yang babak belur. Hari menyampaikan bahwa UFO yang dia takuti adalah ayahnya sendiri. Hari menyampaikan bahwa selama ini dia dikurung di kamar dan disiksa oleh ayahnya. Hari mengatakan bahwa sekarang ayahnya mengincar Kiyosumi dan ibu, sehingga Hari meminta mereka untuk kabur. Namun Kiyosumi justru memuji kehebatan Hari yang berani kabur demi menyelamatkan orang lain. Kiyosumi meyakinkan Hari untuk melawan UFO bersama-sama. Saat itulah Hari bercerita bahwa neneknya disiksa oleh ayahnya
sampai akhirnya meninggal dan mayat neneknya dimasukkan di koper dan dibuang di danau. Kiyosumi dan Hari berboncengan naik sepeda untuk mencari mayat neneknya di danau. Di sepanjang jalan, Kiyosumi berjanji bahwa setelah semua ini selesai, dia akan berada di sisi Hari selamanya. Hari pun terlihat sangat bahagia. Oh, setelah berjuang keras menyelami danau, Kiyosumi berhasil menemukan sebuah koper. Tetapi Hari justru mengatakan bahwa itu bukan koper nenek, tapi koper ibunya. Saat itulah Hari tahu bahwa ibunya juga dibunuh oleh ayahnya. Mendengar itu, Kiyosumi akhirnya mengajak Hari untuk lari ke rumah dan telepon lapor polisi. Saat sedang berada di halaman rumah Hari dan kebingungan karena kunci rumah tertinggal, tiba-tiba ayah Hari datang memukul Kiyosumi dan Hari dengan tongkat golf sampai terkapar di tanah. Ayah Hari bahkan terus memukul kepala Kiyosumi yang sudah tidak berdaya. Ayah Hari menyiramkan minyak tanah ke seisi rumah dan juga pada tubuh Hari dan Kiyosumi untuk dibakar. Saat itu Kiyosumi menatap Hari dari kejauhan meski kondisinya kritis. Dia meyakinkan Hari untuk menjadi pahlawannya. Lalu saat ayah Hari lengah, tiba-tiba Hari pun bangkit untuk memukuli ayahnya dengan tongkat golf tanpa ampun. Sayonara. Pada akhirnya Kiyosumi selamat dan sadar di rumah sakit. Jenazah nenek Hari pun ditemukan oleh tim SAR. Sementara Hari pergi untuk menemukan kehidupan baru dengan mengubah namanya. Kiyosumi merasakan kesepian besar dalam hidupnya, bahkan setelah kelulusan. Tapi 2 tahun berlalu, Kiyosumi bertemu dengan Hari yang sudah mengubah nama dan berada di keramaian dengan wajah ceria dan baru. Akhirnya mereka kembali bersama dan memutuskan untuk menikah serta hidup bahagia. Saat hujan deras yang mengakibatkan banjir, Kiyosumi mendapat informasi bahwa ada mobil berpenumpang yang tenggelam di sungai. Kiyosumi pun lantas menceburkan diri untuk menyelamatkan sepasang ibu dan anak itu sambil terus membayangkan sedang menyelamatkan Hari dahulu. Kiyosumi berhasil menyelamatkan mereka, namun ia justru hanyut dan meninggal dunia. Sementara itu, Hari sedang berjuang melahirkan. Di akhir film kita diperlihatkan bahwa remaja di awal film adalah putra dari Kiyosumi dan Hari yang kini sudah tumbuh besar dan berimajinasi menjadi pahlawan super. Hari yang sudah menjadi seorang ibu pun menggoda anaknya yang lucu itu. Hari mengatakan bahwa kelak ia akan mengajari putranya untuk berubah ketika sudah dewasa. Sang putra meledek bahwa itu mungkin saat ibunya sudah nenek-nenek. Hari dan putranya itu pun tampak bahagia dan hangat. Bagi mereka, Kiyosumi sang pahlawan masih tetap hidup dan menjadi bagian dari mereka sampai kapanpun. Karena cinta tidak pernah ada akhirnya. Pak Camat makan tomat. Dan film pun camat.